Lembaga Indonesia National Adolescent Mental Health Survey mengungkapkan sebanyak 1 dari 3 remaja berusia 10 hingga 17 tahun di Indonesia memiliki masalah kesehatan mental dalam kurun waktu 12 bulan. 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Hasil survei kesehatan jiwa remaja nasional menunjukkan bahwa 17,95 juta remaja di tanah air mengalami gangguan kejiwaan. Survei yang dilakukan pada remaja usia 10 hingga 17 tahun ini dilakukan oleh sejumlah universitas di Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada 2022 lalu. Indonesia kini sedang menghadapi krisis kesehatan mental. Data dari Kemenkes mengungkapkan, pada tahun 2018 setidaknya 1 dari 16 orang berusia 15 tahun ke atas terdiagnosis mengalami depresi. Bukan angka yang kecil, jika terus dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kesehatan mental yang jauh lebih berbahaya, seperti mengarah pada kasus yang lebih fatal, yaitu bunuh diri. Halo semuanya. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget, tapi bukan karena lari maupun olahraga, tetapi karena pikiran? Kalau iya, itu bisa jadi tanda kalau kesehatan mental kita tidak lagi baik-baik saja dan butuh perhatian. Kesehatan mental adalah di mana seseorang dapat mengelola emosinya, berpikir dengan jernih, dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup bagaimana kita merasa, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kenapa sih kesehatan mental itu penting banget? Kesehatan mental sama sepentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, coba deh kalian bayangin, tiba-tiba kalian ngerasa sakit kepala. Pasti kalian tidak tinggal diam kan? Pasti kalian akan mengobatinya. Nah, sama seperti dengan kesehatan mental. Kalau kita abaikan kesehatan mental kita, efeknya bisa kemana-mana. Stres yang terus-menerus bisa bikin badan kita jadi gampang sakit, mulai dari flu sampai masalah jantung. Lalu susah mengelola emosi, bisa merusak hubungan kita dengan keluarga dan teman kita di sekolah, di kampus maupun di kantor. Konsentrasi kita bisa puyat, semangat hilang, dan akhirnya nggak produktif. Bahkan kita merasa jadi malas melakukan hal-hal yang dulunya kita sukai. Nah, itu sebabnya menjaga kesehatan mental itu adalah kunci agar kita bisa menjalani hidup dengan optimal. Fakta dari WHO, ternyata kita makin sadar kalau pentingnya menjaga kesehatan. Secara global, data WHO tahun 2019 menunjukkan kalau 1 dari 8 orang di dunia atau sekitar 970 juta orang hidup dengan gangguan mental. Yang paling sering ditemukan itu gangguan kecemasan dan depresi. Angka ini bahkan melonjak naik lagi pas pandemi COVID-19 karena banyak orang merasa cemas dan depresi. Gimana dengan Indonesia? Menurut laporan-laporan yang ada, di Indonesia juga angkanya lumayan tinggi loh. Dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan kalau lebih dari 19 juta penduduk usia di atas 15 tahun di Indonesia mengalami gangguan kesehatan emosional. Itu berarti sekitar 9,8% dari populasi. Bahkan ada juga data yang bilang kalau 1 dari 5 orang penduduk Indonesia, sekitar 20% populasi, punya potensi masalah kesehatan jiwa. Wah, seram juga ya. Nah, dan yang lebih mencegangkan dari survei Indonesia Nasional Kesehatan Remaja tahun 2021, yang khususnya penelitian remaja di usia 10 tahun sampai 17 tahun menemukan bahwa 15,5 juta remaja punya masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sedangkan 1 dari 20 remaja, sekitaran 2,54 juta remaja punya gangguan mental. Nah, angka ini menunjukkan kalau kesehatan mental itu nyata dan dekat banget dengan kita. Jadi, jangan disepelekan lagi ya. Nah, bagaimana sih cara merawat kesehatan mental? Merawat kesehatan mental itu mirip dengan mengisi baterai HP kita agar kita dapat bertenaga.
Nah, ada beberapa cara loh sederhana yang bisa kita lakukan di setiap hari. Ya, pastikan kamu tidur dengan cukup, yaitu 7-9 jam. Dan makan makanan sehat. Ini penting banget loh buat kita, badan dan pikiran segar. Jangan lupa juga untuk rajin berolahraga. Karena aktivitas fisik ringan pun jadi penawar stres yang ampuh. Selain itu, penting juga belajar mengatasi stres dengan cara yang kamu sukai, misalnya mendengar musik, menulis, atau menonton film-film yang kamu sukai. Usahakan komunikasi dengan baik oleh keluarga dan teman. Serta batasi paparan media sosial atau berita negatif yang bikin kamu cemas. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu nikmati dan berani bilang tidak jika kamu merasa terbeban. Yuk kita hilangin stigma bareng-bareng. Masalah terbesar kenapa orang susah ngomongin kesehatan mental adalah stigma alias cap buruk. Banyak yang takut dibilang lemah, aneh, dan bahkan gila kalau ngaku punya kesehatan mental. Padahal gangguan mental itu bisa kayak sakit fisik dan bisa diobati dan dikelola. Yuk kita sama-sama buang jauh-jauh stigma ini dengan lebih terbuka, saling mengerti, dan saling mendukung. Kita bisa bantu teman-teman kita yang lagi berjuang. Ingat, di setiap orang berhak dapat dukungan dan perawatan buat kesehatan mentalnya. Dalam Islam, ketenangan hati adalah dambaan setiap jiwa. Kita mencari kedamaian itu dalam setiap ibadah, terutama dalam sholat. Gerakan sholat yang khusyuk, bacaan yang merdu, dan sujud yang penuh harapan adalah cara kita berdialog dengan Sang Pencipta. Ini bukan hanya kewajiban, tetapi juga penawar jiwa yang lara. Allah berfirman, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati jadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Zikir dalam sholat, doa yang kita panjatkan adalah cara kita meraih ketenangan mental yang hakiki. Jika hati terasa gundah, jiwa merana, kembalilah pada sholat. Jadikan ia bukan hanya rutinitas, tetapi juga waktu untuk menenangkan diri. Mari kita sama-sama jaga kesehatan mental kita, karena sama seperti tubuh, pikiran dan perasaan juga butuh perhatian dan perawatan.